Kembali lagi bersama saya Felicia Septiana Gunawan, NIM 17055520304. Saya berkuliah di Universitas Teguh Bangun Unisbank Semarang. Sebelum presentasi, saya akan memberikan sedikit cuplikan mengenai kampus saya, kampus tercinta saya, yaitu Universitas Teguh Bangun Unisbank Semarang. Berikut videonya, tonton ya guys, jangan lupa. Universitas Teguh Bangun Unisbank Semarang eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang audit investigatif, yaitu materinya teknik audit yang dipakai dalam audit investigatif. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa simak video saya sampai akhir ya. Nah, untuk yang pertama pada slide yang pertama itu ada berbagai jenis teknik audit yang dipakai dalam audit investigatif. Yang pertama yaitu ada memeriksa fisik, yang kedua meminta konfirmasi, yang ketiga memeriksa dokumen, yang keempat ada review analitikal, yang kelima ada meminta informasi lisan atau tulisan dari auditor, yang keenam ada menghitung kembali, dan yang ketujuh ada mengamati. Teknik audit sendiri itu merupakan cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Nah, hasil dari penerapan teknik audit sendiri itu adalah bukti audit. Ya, selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Ya, selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik dan mengamati. Pemeriksaan fisik sendiri itu sering diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, atau pemeriksaan fisik surat berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud. Audit investigatif sendiri itu melakukan teknik audit dengan cara menghitung fisik. Jadi menghitung apapun banyaknya uang tunai, besarnya surat berharga, atau persediaannya, atau banyaknya persediaan barang, atau aset barang yang dipunya dalam perusahaan tersebut. Di slide selanjutnya ada pemeriksaan fisik, itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada inventarisasi, yang kedua ada inspeksi, dan yang ketiga ada pengamatan. Inventarisasi sendiri itu merupakan pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, atau bisa dari menilai kondisinya serta membandingkan dengan saldo menurut buku,
kemudian mencari sebabnya bila ada perbedaan. Yang kedua ada inspeksi. Inspeksi sendiri itu adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian dan dilakukan secara rinci dan teliti. Audit investigatif berhak meneliti secara langsung ke tempat kejadiannya. Yang ketiga ada pengamatan. Pengamatan sendiri itu adalah peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan, pergerakan seseorang atau sekelompok yang merupakan bagian dari faktor terjadinya fraud. Jadi, audit investigatif mengamati pergerakan fisik atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau bahkan sekelompok, dan ini menjadi bagian dari pencegahan bentuk fraud. Next selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi dan konfirmasi sendiri itu yaitu permintaan keterangan dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak tertentu. Jadi audit investigatif itu berhak meminta atau menggali informasi, mengorek-ngorek informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan terjadinya fraud. Selanjutnya yaitu meminta informasi atau konfirmasi sendiri itu bisa dilakukan melalui wawancara atau interview. Nah, di next selanjutnya ada pengertian dari wawancara atau interview. Itu merupakan teknik yang paling umum yang digunakan dalam proses investigasi berupa sesi tanya jawab secara terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Seorang auditor atau seorang investigator itu melakukan wawancara guna meminta informasi dan konfirmasi untuk memperoleh informasi. Nah, di next selanjutnya, ketika investigator melakukan wawancara atau investigasi kepada pelaku terjadinya fraud, itu menghasilkan 3 jenis bukti yang dihasilkan dari wawancara tersebut. Yang pertama, ada bukti kesaksian. Bukti kesaksian itu merupakan bukti yang bersifat meyakinkan dan didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Yang kedua, ada bukti lisan. Bukti lisan itu merupakan bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan, jadi secara langsung kepada pihak yang berkaitan. Yang ketiga ada bukti spesialis. Bukti spesialis itu merupakan bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik pribadi maupun instansi yang memiliki kemampuan dalam bidangnya. Lalu di slide selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam saat melakukan wawancara. Yang pertama, investigator
berhak menentukan sumber informasi atau objek wawancaranya. Yang kedua, jadwalkan wawancara terlebih dahulu. Yang ketiga, buat persiapan materi dan teknis bertanyanya, mulai dengan suasana yang bersahabat. Yang kelima, perhatikan dan dengarkan. Yang keenam, hindarkan pertanyaan yang cenderung jawabannya mengiyakan. Yang ketujuh, tutuplah wawancara dengan catatan positif. Yang kedelapan, ada mendokumentasikan hasil wawancara. Yang kesembilan, ada memintakan penegasan atau persetujuan hasil wawancara dari pihak yang diwawancarai. Lalu di slide selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu memeriksa dokumen. Dokumen sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Lalu slide selanjutnya ada teknik audit yang digunakan pada saat investigator itu mengumpulkan bukti dan dokumen. Yang pertama ada verifikasi. Yang kedua ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Yang ketiga ada penelusuran atau tracing. Yang keempat ada scanning, dan yang terakhir ada rekonsiliasi. Selanjutnya saya akan membahas satu-satu mengenai poin di slide ini, yaitu yang pertama verifikasi. Verifikasi sendiri itu pengujian secara rinci dan teliti tentang apa adanya kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesaksian dalam pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Jadi verifikasi sendiri itu mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Lalu yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung sendiri meliputi dua, yaitu yang pertama pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validasi dan ketelitian pencatatan akuntansi. Adapun tujuan dari pemeriksaan bukti pendukung atau vouching ini tuh memastikan bahwa bukti tersebut
itu telah disetujui oleh pejabat yang berwenang atau yang berkaitan. Yang kedua, tujuan vouching sendiri itu memastikan bahwa bukti tersebut itu sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, jumlah yang tertera sendiri yang terdapat dalam bukti pendukung itu tertera di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Dan yang keempat, pencatatan itu dilakukan secara benar. Yang kelima, memastikan bahwa kepemilikan dan keberadaannya itu sah. Lalu poin yang ketiga itu ada tracing atau penelusuran. Tracing sendiri adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti, transaksi atau kejadian menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Lalu yang keempat ada scanning. Scanning sendiri adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Jadi ketika si investigator mendapatkan dokumen yang kurang rinci atau kurang jelas, itu investigator melakukan scanning, yaitu dengan menentukan apakah terdapatnya hal yang tidak biasa untuk yang memerlukan investigasi lanjutan. Lalu yang kelima ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Nah, di slide selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu review analytical. Terdapat beberapa teknik dalam review analytical. Yang pertama, Bedrich, Vergeet, dan Zeltvergleich. Yang kedua ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Yang ketiga ada analisis vertikal dan horizontal. Yang keempat ada hubungan antara suatu data keuangan dengan data keuangan lain. Yang kelima ada menggunakan data non keuangan. Yang keenam ada regresi atau analisis tren.
Yang ketujuh ada menggunakan indikator ekonomi makro. Lalu di slide selanjutnya ada poin yang kelima, yaitu menghitung kembali. Menghitung kembali merupakan pengecekan kembali kebenaran perhitungan. Dapat berupa kali, bagi, tambah, kurang, atau dan lain-lain. Menghitung kembali dapat dilakukan dengan cara voting dan recompute. Audit umum itu menghitung kembali atau reperformance dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu voting dan recompute. Yang pertama, voting adalah penjumlahan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya itu sama dengan nilai yang diperoleh dari klien. Teknik audit voting ini akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari reperformance. Yang kedua itu ada recompute, yaitu recompute adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien itu sudah benar. Sama seperti voting, kalau recompute itu juga merupakan bagian dari reperformance. Sekian presentasi dari saya. Saya Felicia Septiana Gunawan undur diri. Sedikit dari saya, bukan kecerdasan saja yang membawa sukses, tapi juga hasrat untuk sukses, komitmen untuk bekerja keras, dan keberanian untuk percaya akan dirimu sendiri. Saya ambil kutipan dari Jamie Winship. Terima kasih. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya ya. Terima kasih. Bye-bye.
apa arti sukses? Mungkin sudah banyak yang mengerti betapa sukses adalah impian setiap insan. Sukses adalah sebuah langkah maju melalui perjalanan yang sangat panjang, dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak singkat untuk meraih sebuah impian. Tanpa kita sadari betapa langkah kesuksesan telah kita jalani. Bahkan dimulai dari hal terkecil yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan di kampus ini kita ciptakan para calon generasi sukses Indonesia di bawah bimbingan tenaga pengajar profesional yang sangat berpengalaman, yang selalu menanamkan rasa cinta kasih dan kekeluargaan dalam setiap proses pembelajaran. Kampus ini terdiri dari 6 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Teknologi Informasi, Bahasa dan Ilmu Budaya, Hukum, Teknik, Pariwisata, serta dilengkapi dengan program pasca sarjana dan program pendidikan profesi akuntansi. Berbagai fasilitas yang ada siap mendukung proses pembelajaran. Di sini juga diajarkan kurikulum yang menekankan akan pentingnya suatu konsep memiliki kemampuan untuk menganalisa suatu masalah serta mengedukasi antar sesama mahasiswa. Ya, sesama mahasiswa, tanpa memandang dari satu sudut pandang, tanpa memandang dari mana kita berasal. Terkadang dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti ada suatu waktu di mana kita merasa gagal, putus asa, dan rendah diri. Karena berbagai persoalan, mulai dari waktu, pikiran, dan tenaga. Dan tak bisa kita pungkiri, sebuah kegagalan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kami belajar betapa besarnya arti saling membangun, memotivasi, dan menghargai. Karena itu adalah dasar yang selalu kami tanamkan di dalam sebuah kerjasama di semua lini kehidupan, akademis dan non-akademis.
dan di luar sana dikenal dengan Universitas Tikubang Semarang. Di sini diajarkan bagaimana pentingnya arti memahami, bertanggung jawab, serta menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara berprestasi, membangun integritas, mengutamakan pelayanan, membangun sebuah tim, dan berkualitas dalam berkarya. Kami belajar tentang pentingnya beradaptasi, membangun jaringan komunikasi, dan bagaimana memecahkan permasalahan tanpa batas layaknya sebuah keluarga. Karena kami yakin setiap yang ada pada kami, mahasiswa kami, dosen kami, dan segenap sivitas akademika kami memiliki potensi yang mudah untuk digali dalam sebuah visi dan misi yang sama, entrepreneur muda dan berbasis teknologi informasi. Menjadi generasi sukses, profesional hebat Indonesia. Dan untuk menjaga visi dan misi ini tetap ada, kami menunggu kehadiran kalian menciptakan potensi baru di generasi sukses berikutnya. Universitas Tikubang Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang yang berdiri sudah sejak tahun 1968 dengan mengambil positioning sebagai entrepreneurial IT-based university. Unisbank berharap menyiapkan kurikulum yang bisa mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan siap berkiprah di dalam pembangunan. Mari saya tunggu kehadiran Anda untuk bergabung ke Unisbank sehingga Anda siap untuk menjadi orang sukses ke depan menuju kepada Unisbank berjaya dan Indonesia makin maju.